Bang? Ainum! Hai, kembali lagi di channel Anima Clip. Di video part kedua ini, kita akan menceritakan kisah lanjutan si pemuda yang diramalkan. Bagi kalian yang belum nonton part pertamanya, silahkan tonton video part pertamanya dulu ya, supaya bisa mengerti alur ceritanya. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita lanjutkan videonya. Berlanjut dari kisah sebelumnya, Odd, Fata, dan Asunzi dikurung oleh Ming. Diceritakanlah kalau ternyata Fata adalah pangeran Warta ketiga yang memimpin kerajaan Kera, sedangkan Asunzi adalah salah satu dari suku Yaksa yang dianggap berkhianat karena mencintai seorang manusia. Asunzi kemudian menceritakan kalau hanya sedikit orang yang bisa mengendalikan pusaka satra. Hanya orang yang memiliki 9 kriteria yang bisa menggunakan kekuatan tersebut dengan baik, yaitu orang berkepribadian baik, cerdas, berani, tidak egois, kuat, tegakkan keadilan, bermoral, dan tenang. Asunzi pun bertanya siapa Odd sebenarnya, dan diceritakanlah kisah masa lalu Odd, sedangkan Ming secara diam-diam mendengar obrolan mereka di sana. Di sisi lain, Dekayaksa yang sombong merasa kalau ramalan kehancurannya tidak perlu ditakuti lagi. Sang penyihir mengatakan bahwa dalam 5 malam lagi, para tahanan yang lahir di tahun ular akan dijadikan persembahan kepada Dewa Api, yang akan membuat Dekayaksa menjadi tak terkalahkan. Saat itu juga Dekayaksa ingin memancing keberadaan pangeran yang asli dengan menghina pangeran Getaramtep, yang tak lain hanyalah seorang pengecut karena tak bisa berbuat apa-apa. Mendengar hal itu membuat pangeran menunjukkan dirinya. Lalu para tahanan lain pun melihat hal tersebut dan berusaha menutupi pangeran yang asli. Namun sepertinya Raja Yaca sudah mengetahuinya. Setelah mendengar kisah mereka bertiga, Ming kemudian memutuskan untuk pergi bersama, karena ia juga ingin menyelamatkan kakaknya yang ditahan oleh Raja Yaca. Malam harinya, Ming terlihat sedang bermain kecapi, sedangkan Odd ikut mengiringinya dengan seruling kesayangannya. Namun beberapa saat kemudian muncullah Black Jagger dengan naganya. Ia juga membawa pasukan yang tadinya sudah dikalahkan oleh Odd dan kawan-kawan. Karena kalah jumlah, Ming berencana untuk memancing musuh ke tebing curam di sana. Sedangkan Fata dan Asunzi mengeluarkan senjata rahasia mereka untuk melawan naga hitam tersebut. Di sisi lain, Odd tampak kewalahan saat melawan Black Jagger. Melihat hal itu, Ming mencoba membantu dengan menembakkan senjata ke topeng musuh tersebut yang memperlihatkan wajah aslinya. Ternyata ia adalah orang yang sama yang selama ini dilihat oleh Odd dalam mimpinya. Odd menjadi sangat geram dan bernafsu ingin langsung menghabisinya. Namun hal itu tak banyak membawa perubahan dan Jagger hitam berhasil mengambil senjata legendaris tersebut. Hingga akhirnya Ming memutar kendali kapal secara total yang membuatnya terjatuh. Sedangkan Odd berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merebut pusaka dari tangan Black Jagger. Jagger hitam pun terjatuh ke bawah. Namun sang naga segera menyelamatkan tuannya, lalu kembali menyerang ke kapal hingga akhirnya mereka semua terjatuh ke bawah. Odd yang sadar duluan kemudian segera mengambil pusaka tersebut. Namun sayangnya Jagger hitam kembali memberikan perlawanan. Jagger hitam berhasil membuat Odd terpojok dan ingin segera membunuhnya. Karena mengingat kedua orang tuanya, Odd pun mengamuk. Lalu tiba-tiba Satra pun kembali bereaksi kepada tubuh Odd sehingga memberinya kekuatan dahsyat untuk mengalahkan Black Jagger.
Namun di saat ingin membunuhnya, pusaka tersebut terlepas dari tubuh Odd, seakan-akan memberi perlawanan atas tindakan tersebut. Seketika Odd pun tersadar akan ajarah Ayah Pan yang mengatakan kalau memaafkan lebih baik. Dan akhirnya Odd pun sadar dan menyuruh Jager Hitam untuk pergi. Sebelum pergi, Jager Hitam memberitahu rencana persembahan yang akan dilakukan Raja Yasha dalam 3 hari lagi. Setelah pertarungan tersebut, kemudian Odd berencana masuk ke inti kota Ramtep dari bawah tanah. Kebetulan Ayah Pan sempat menceritakan terowongan rahasia yang ada di Lembah Gong dulu, atau tempat kelahiran Odd, dan perjalanan panjang pun dimulai. Singkat cerita, akhirnya mereka sudah sampai ke Lembah Gong. Dengan memukul sebuah gong besar, Odd membuka jalan ke bawah tanah. Dan sebelum pergi, ia sempat memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Sesampainya di inti kota Ramtep, mereka menyamar sebagai budak agar bisa masuk ke bawah tanah tempat Raja Yacha berada. Dalam perjalanan ke bawah, Odd kembali bertemu dengan Laung. Ia hampir lepas kendali mengingat kejadian sebelumnya. Namun Laung tidak terlalu memperhatikan Odd karena sibuk menggoda Ming. Di tempat persembahan terlihat pangeran yang sudah digantung di sana. Sedangkan Laung yang curiga menyangka kalau sepertinya ia pernah melihat tato di tubuh Odd. Laung kemudian menyuruh Odd untuk mengangkat mukanya, dan di saat itulah Odd yang marah langsung menghajarnya. Pertarungan pun tak terelakkan. Semuanya mengarahkan kekuatan maksimal untuk menyelamatkan pangeran. Sedangkan Asunji berusaha melindungi Odd dari belakang. Di depannya sudah ada monster yang menghadang mereka. Monster tersebut menggunakan senjata besi, sedangkan Odd hanya menggunakan tangan kosong. Odd terlihat sangat kesulitan melawannya, hingga akhirnya dengan kerjasama tim, Odd mampu mengecohnya. Di saat bebatuan mulai runtuh, Odd berhasil menyelamatkan pangeran, dan bebatuan besar yang jatuh ke tanah sekaligus menimpa monster tersebut. Setelah berhasil, Odd kemudian memberikan pusaka 9 satra kepada pangeran. Di sisi lain, si penyihir terus membacakan mantra aneh. Ternyata mereka semua sudah masuk ke dalam perangkat Raja Yacha yang berubah wujud. Odd dan seluruh temannya pun dikepung dan ditahan oleh Raja Yacha. Sedangkan Fata yang mencoba melawan dengan mudahnya dikalahkan oleh Raja Yacha. Di tengah keputusasaan itu, Asunzi dengan suara yang agak takut dan cemas memanggil Raja Yacha dengan sebutan Tanpi. Di hadapan Odd dan kawan-kawannya, 9 satra dibakar oleh Raja Yacha. Dan saat itu datanglah Asunzi yang menghadap ke abangnya, yaitu Raja Yacha. Ternyata Asunzi memiliki hati yang baik sehingga ia dikucilkan oleh abangnya supaya bisa berkembang. Tapi sekarang Asunzi malah makin membangkang. Akhirnya kekasih Asunzi yang merupakan manusia dibunuh oleh Yacha. Hal itu semakin membuat Asunzi marah dan memutuskan hubungan dengan saudaranya. Tak senang dengan keputusan adiknya, Raja Yacha menghajar Asunzi dan berniat membunuhnya. Dengan gagah berani, Odd maju ke arah 9 satra yang dibakar dengan kaki dan tangannya yang masih dirantai. Saat Raja Yacha hendak menghampiri Odd, tiba-tiba Jager Hitam datang bersama naganya dan langsung menyerang Raja Yacha, serta melepaskan rantai yang mengikat Odd. Raja Yacha pun menghajar Jager Hitam yang sudah berkhianat itu. Akhirnya Odd berhasil mengambil pusaka 9 satra dan bersiap melawan. Tapi sayangnya Odd pun terkena pukulan telak yang membuatnya sekarat, dan 9 satra pun hancur di tangan Yacha. Namun tiba-tiba pusaka 9 satra menyatu secara penuh ke tubuh Odd dan membuatnya kembali pulih. Ternyata Odd adalah pemuda dalam ramalan yang akan mengalahkan Raja Yacha, dan pertarungan pun terjadi. Tak disangka Odd mampu menyerang Raja Yacha berkali-kali walaupun cuma sementara, karena setelah itu Raja Yacha mengeluarkan senjata rahasianya yang membuat Odd kewalahan. Namun Odd dapat melawan balik dengan menggunakan sebagian kekuatan 9 satra.
Tak mau kalah, Raja Yaca juga mengeluarkan kekuatan penuhnya dengan berubah menjadi raksasa bertangan 6 dan mulai mengamuk. Bahkan dia menghajar anak buahnya sendiri. Akan tetapi, dengan kekuatan penuh dari 9 satra, Odd menghajar Raja Yaca. Akhirnya si pemuda yang diramalkan berhasil mengalahkan Raja Yaca serta mengembalikan kerajaan Malate menjadi tempat aman dan damai. Kerajaan Malate kembali dipimpin oleh sang pangeran dan bersama dengan Asunzi mereka bekerjasama membangun tempat-tempat yang telah hancur. Sejak saat itu, Odd menjadi pelatih Muay Thai kerajaan dan mengawal pribadi raja. Walaupun akhirnya Odd memohon pada raja untuk dapat pulang dan menikmati waktunya di kampung tempat ia dibesarkan. Scene terakhir ini menunjukkan si pemburu handal yang hidup tenang dan Odd yang sedang bersantai di atas tebing didatangi oleh Ming. Film ini menyajikan animasi dan cerita yang seru, jadi silahkan coba tonton video aslinya. Oke, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Anime Clip pamit, sampai jumpa.